Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li-ghairillah faman ittaqa'a khairan wa la taqa'a isma'il innallaha ghafurur rahim. Para asatidzah yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kemudian saat saya tadi LC, saya juga sudah LC. Kalau saya dulu di LC-nya dari Timur Tengah, saya LC-nya dari Jogja. Saya LC-nya lulusan Covid. LC lulusan Covid dan MA itu mantan aktivis Islam. Juga para asatidzah, guru-guru dan adik-adik santri di umat yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah di malam hari ini kita masih sehat walafiat. Dan mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, dan semoga berlimpah pula kepada kesaksian yang hadir di kesempatan malam hari ini. Malam ini kita akan membahas materi pencemaran makanan haram di sekitar kita. Nah, materi ini menjadi penting karena setiap hari kita makan dan makanan yang kita konsumsi itu tidak hanya kita punya, nanti akan kita telan, kemudian akan dicerna oleh sistem pencernaan di tubuh kita, kemudian nanti akan diserap nutrien zat gizi yang telah dicerna, nanti akan diserap oleh pori-pori usus kita, kemudian akan dikonversi menjadi daging. Nah, Rasul mengatakan bahwa setiap daging bagian tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka akan terdapat daging. Jadi, kalau kita sengaja mengkonsumsi makanan haram, kemudian makanan itu kita telan, kemudian nanti akan dicerna oleh tubuh kita, kemudian diserap oleh pori-pori usus kita dan menjadi daging, maka itu bagian dari api neraka. Apalagi Rasul sudah menegaskan bahwa kalau kita tidak menjaga makanan kita dan membiasakan ada makanan haram kita konsumsi, maka doa-doa kita ini tidak akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi dulu pernah ada seorang yang akan perjalanan jauh gitu ya, kemudian masuk ke majelis Rasul. Nah, orang ini berdoa selepas sholat dengan mengatakan yang sangat tinggi, seraya mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, memohon dengan sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada sahabat yang nanya, ya Rasul, kenapa Allah tidak segera kabulkan doanya? Nah, kenapa di kesimpulan ini? Karena orang ini berdoa terus, tidak hanya sekali berdoa, tapi berulang-ulang gitu ya. Nah, maka ada kesimpulan belum dikabulkan doanya. Nah, Rasul kemudian mengatakan bagaimana mungkin dia dikabulkan doanya? Kenapa ya Rasul? Ya karena makanan yang biasa dipakai, yang dia biasa dimakan dan pakai dikenakan tidak pernah diperhatikan itu halal atau tidak. Maka kalau kita tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi halal atau tidak, maka doa-doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas pernah menceritakan bahwa
saat Nabi Waqqas itu pernah meminta kepada Rasul agar Rasulullah mendoakan Sa'ad agar jadi orang yang terkabul doanya. Rasul kemudian mengatakan bahwa wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, murnikanlah makananmu, maka niscaya kau akan jadi orang yang terkabul doanya. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya kau akan jadi orang yang terkabul doanya. Dan berarti kalau kita kepingin jadi yang Allah yang terkabul doanya, maka mari kita jaga makanan kita, jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam tubuh kita. Dan apabila kita memakan makanan yang tidak halal, maka amal ibadah kita tidak akan diterima selama 40 hari. Maaf, hari ini bulan apa? Anaknya kemarin bulan apa? Bulan? Februari. Sudah siapa atau belum sekarang? Belum. Belum siapa ya? Siapanya kapan? 15 hari lagi. Kapan kira-kira siapanya? Kira-kira sebulan lagi ya? Terus Ramadan besok mulai tanggal berapa di sini? Tanggal 2. Di tempat kami nanti mulai tanggal 1. Saya tidak tahu kenapa di sini Ramadan mulai tanggal 2. Memang begitu ya, dijaga pondok ya. Ramadan mulai tanggal 2. Enggak tanggal 1. Tanggal 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan ya. Oke. Kalau di akhir Sya'ban kita sengaja makan makanan yang tidak halal, maka Ramadan kita hilang. Ramadan kita hilang. Karena kita tidak akan dicatat sebagai beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat dan sekarang ini semakin banyak orang yang menjual makanan yang tidak halal. Maaf. Pada dia tak boleh. Oke, kemarin sempat kami di daerah Trimolis Bantul ada penjual bakso yang tertangkap menjual bakso menggunakan daging babi, bukan babi tapi daging ayam sirem. Tertangkap, ini suami istri tertangkap basah menjual bakso menggunakan daging ayam tiren. Ayam tiren apa itu? Mati yang kemarin. Dan yang menarik adalah ternyata dia sudah berjualan sejak tahun 2015. Berarti berapa lama? 7 tahun. Berarti dia 7 tahun sudah berhasil menipu orang. Luar biasa. Kenapa berhasil? Karena orang-orang kita ini tidak gimana ya? Makan sembarangan, tidak diperhatikan hal atau tidak dan seterusnya. Maka hati-hati. Kita nonton ini sebentar ya. Nonton video sebentar. Banyaknya yang menyukai olahan daging. Kebutuhan akan daging sapi di Indonesia sangat tinggi. Selama tahun 2015 saja, jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging sapi mencapai 654.000 ton. Artinya dalam sehari, lebih dari 1.800 ton daging sapi beredar di pasaran. Berbagai makanan sehari-hari banyak menggunakan daging, baik itu daging sapi ataupun kambing sebagai bahan baku utamanya. Gulai, sop, rendang, hingga soto adalah beberapa contoh makanan yang menjadikan daging sebagai bahan utamanya. Kecepatan masyarakat olahan daging inilah yang dimanfaatkan Mona untuk menggunakan bahan baku utamanya. Selama 3 tahun belakangan, Mona tak pernah lagi membeli daging sapi ataupun kambing. Mona justru memanfaatkan murahnya harga daging babi, celeng, ataupun anjing untuk membuat menu di warung nasinya. Tentu saja, tanpa sepengetahuan para pelanggannya. Kepada para pelanggan, Mona tetap mengaku jika makanan di warung nasinya berbahan dasar daging sapi. Kadang-kadang saya bikin rendang, kadang-kadang saya bikin gulai, kadang-kadang saya bisa, kadang-kadang saya bikin sop. Menu-menu tersebut adalah menu andalan di warung nasi Mona, selain beberapa menu tambahan lainnya. Mona memang cukup mahir dalam mengolah berbagai masakan yang dapat menggugah selera. Pengalaman selama 5 tahun bekerja di sebuah restoran menjadi menentukan Mona untuk bisa mengolah menu-menu nikmat yang disukai para pelanggan.
Sayangnya, alasan klasik kebutuhan ekonomi membuat Mona harus menipu konsumennya. Ya Pak, Bapak beli jajan anak sekolah. Suami saya kan nganggur Pak, dia makan semuanya. Kami tim reportase investigasi penasaran di manakah Mona bisa mendapatkan pasokan daging anjing, babi, ataupun celeng untuk warung nasinya. Atas kesepakatan bersama, Mona pun bersedia mengajak kami ke sebuah tempat pemotongan hewan. Di tempat pemotongan Pak, ada kandangnya, ada penampungannya Pak. Lengkap kapalnya. Ada babi, ada anjing, celeng ada. Agar tak mudah dikenali, Mona sengaja memilih tempat pemotongan yang jauh dari lokasi warung nasinya. Di tempat ini, Mona memesan beberapa kilogram daging anjing, celeng, dan juga babi. Karena penasaran, kami mencoba masuk ke dalam tempat pemotongan. Di tempat ini kami melihat Mohon maaf, videonya di stop karena kalau dilanjutkan nanti jam 12 malam baru selesai. Ya, hari ini acaranya ngaji, bukan nonton video. Baik, hati-hati sekarang semakin banyak ya orang oknum pedagang itu menjual makanan di halal. Kalau kemarin di Bantul ketangkap sepasang suami istri itu baru yang ketangkap. Dan yang luar biasa sekali lagi sudah 7 tahun jualan. Dan produk bakso daging ayam tirainya itu ternyata selama ini dijual di 3 pasar besar, yaitu pasar Giwangan, pasar Peragan, dan pasar Demak. Itu pasar besar. Berarti orang-orang yang tertipu banyak sekali. Maka hati-hati. Nah, saya sejak 2001 sampai sekarang Pak kumpulkan data, ternyata di Yogyakarta ini ada 13 potensi pencemaran daging haram. Bukan 13 tempat, tapi 13 macam. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari daging sapi yang dioplos dengan daging babi. Dioplos itu diapakan? Tadi campur. Daging sapi yang dicampur dengan daging babi. Hati-hati, maaf, ini adik-adik yang pernah makan daging babi berapa orang? Katakan. Nggak tahu. 1, 2, ya Ahmad ya, 1, 2. Ya Ikhwan, berapa orang yang pernah makan daging babi? 1, 2, 3, 4, Ikhwan 1. Ini yang lain nggak angkat tangan ya? Maaf, adik-adik yang lain tidak angkat tangan karena memang belum pernah makan daging babi atau jangan-jangan pernah tapi tidak tahu. Jangan-jangan pernah, mungkin sempat sering, tetapi tidak tahu. Maka penting apa tidak kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi? Penting apa tidak? Baik. Bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi? Dari apanya? Satu dari? Oh sebentar. Nah. Adik-adik yang suka bakso berapa orang? Tengah. Semua suka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1.750. Itu banyak, 1.750. Termasuk nggak kelihatan. Jangan nanti. Boleh nggak kalau saya terus terang? Boleh nggak kalau saya terserah? Ini terkait dengan bakso ya. Boleh nggak kalau saya terserah? Saya punya sahabat baik, namanya Mas Yudi Enwanto. Beliau masih muda tapi sudah profesor. Orangnya pintar, soleh, ganteng, baik hati, gemar menabung dan tidak sombong. Anaknya nggak pernah di sini. Kecil atau dihormati, cinta Islam sakit hati. Yuk kemana salah? Beliau dulu sekolah S3-nya di Jepang, belajar analisis kandungan babi pada masa awal. Dia tertarik sebenarnya bakso di Jogja ini aman apa tidak. Kemudian dia uji petik sampel bakso di Jogja. Gak banyak diambil, hanya dari 20 warung, dari 20 sampel.
Nah, ternyata ketika dicek menggunakan PCR itu kan PCR ya, itu kan pengecekan berbasis kandungan DNA-nya. Nah, karena berbasis kandungan DNA-nya maka tidak mungkin bisa menimbul. Nah, ketika dicek ternyata dari 20 warung itu yang ada kandungan babinya cuma 8. Yuk dihitung 8 dari 20 sampel itu berapa persen? Ayo cepat. 8 dari 20 sampel itu berapa persen? 40. 40%. Itu banyak sedikit. Kemudian ketika menyampaikan materi di Masjid Namahal Fakultas Kedokteran Hewan, salah satu dosen menyatakan bahwa Anum yang dengan sampaikan di mimbar tadi itu mirip dengan impian saya. Dengan beberapa mahasiswa S2 kami pernah uji petik sampel bakso di Jogja. Dari 12 sampel, bukan 20, 12 sampel yang kami cek, ternyata yang positif ada kandungan babinya. Itu cuma 6. 6 dari 12 sampel itu berapa persen? 50. Luar biasa. Maka penting apa tidak kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi? Penting apa tidak? Baik, bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi? Dari apanya? Satu dari warnanya, betul. 2 teksturnya. Warna, 1, 2 tekstur, 3 Harga. rasanya. Coba saya. Apa lagi? Harga. Harganya beda, betul. Warna, tekstur, harga, apa lagi? Baunya beda, betul. Apa lagi? Baik, silakan dicatat. Besok kalau di ujian dikeluarkan harus bisa. Ini alhamdulillah LCD jadi bisa kita tayangkan. Yuk, mari kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi. Kalau besok pulang dijemput Abi atau Umi, sampaikan ke Abi atau Umi bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi. Ini penting agar orang tua Anda tidak tertipu dengan oknum pedagang yang menjual daging babi tapi diklaim sebagai daging sapi. Nah, maaf ini penting karena sekarang di hampir semua pasar tradisional di Jogja itu ada daging babi. Maka cara pertama, yuk silakan kalau dirasa penting silakan dicatat. Cara pertama yang paling mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah daging sapi ya. Yang kiri daging sapi, yang utara daging babi. Nah, cara pertama yang paling mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah daging sapi dan daging babi adalah dengan melihat tulisannya sedia daging babi. Nah, pasti benar. Masa salah kan? Benar ya? Masa salah? Tapi kalau tidak ada tulisannya, mohon perhatikan warnanya. Daging sapi warnanya merah tua, merah marun, seperti emas. Jadi merah tua itu yang merah. Daging sapi merah tua, kalau daging babi merah muda. Satu. Yang kedua, perhatikan lemaknya. Lemak sapi warnanya apa ini? Putih. Lemak babi kuning krem. Jadi beda warna lemak. Lemak sapi ini putih, lemak babi kuning krem. Beda warna lemak. Yang ketiga, masih di lemak. Ini saya foto di pasar Kembangan jam 7 pagi. Ternyata lemak sapi itu di suhu kamar dia padat dan mudah dititili, maka namanya petelan. Kenapa namanya petelan? Karena gampang diteteli. Maaf, ada yang tidak bisa bahasa Jawa kan? Berapa orang? Oke, baik. Ini banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Tolong Mas Mbak yang dari Jawa, tolong saya dibantu. Apa bahasa Indonesianya gampang dititili? Sudah dilepas. Jadi dititili itu dilepas. Pas. Nanti kalau misalnya dilepas ya? Dipisahkan sebenarnya. Jadi lemak sapi itu dia padat dan mudah dipisahkan dari daging. Nah kalau lemak babi dia basah, lengket semacam ini dan suka dipisahkan dari daging. Itu nomor 3. Yang keempat, seratnya beda.
serat daging sapi lebih tebal daripada serat daging babi. Maka rendang sapi itu alat, rendang babi itu empuk. Beef steak daging sapi itu alat, kalau steak daging babi itu empuk karena seratnya lebih lembut. Kemudian beda berikutnya, harganya beda. Daging sapi sekarang sekitar 125 sampai 130. Nah kalau daging babi harganya jauh lebih murah. Kalau lemaknya tipis seperti ini dikatakan kualitasnya bagus. Di Jogja per kilo kira-kira sekitar 85.000. Tetapi kalau lemaknya tebal seperti ini black fat, lemak ungu. Kalau lemaknya tebal seperti ini dikatakan kualitasnya jelek, per kilo di Jogja rata-rata sekitar 55.000 saja. Maka kalau kita di pasar ditawarin daging sapi kok harganya sangat murah, misalnya hanya 80.000, gak masuk akal, hati-hati. Kemudian beda berikutnya, aromanya beda. Daging sapi itu aromanya harum, khas daging sapi. Kita hafal karena setiap tahun di masjid kita bantu potong-potong daging ya, beda korban. Nah kalau daging babi itu aromanya khas daging babi. Jadi beda. Nah kalau daging babi gimana? Daging babi itu aromanya, kalau orang Jawa mengatakan umur itu kombinasi antara amis, apek, dan pesing. Kenapa apek? Karena black fat atau lemak punggungnya itu mudah mengalami oxidative sensitivity, mudah berubah jadi tengik dan deteroksidasi. Nah kalau deteroksidasi maka dia karsinogenik alias mudah menyebabkan kanker. Itulah jawaban kenapa di Eropa, di Amerika, di Cina banyak sekali orang yang kena kanker gara-gara sering makan daging babi yang lemaknya tebal. Kemudian kenapa pesing? Ada yang tahu kenapa daging babi pesing? Ya ini ini bocoran info ya. Di buku Reproductive Physiology on Mammals and Birds karya Profesor Avina Bonov disebutkan bahwa kenapa daging babi pesing itu karena produksi dan kantong urin babi itu sering bocor. Maka urin itu kemudian merembes ke daging. Nah maka kalau urin yang mesti dibuang malah merembes ke daging, maka kotoran-kotoran yang mesti dibuang malah merembes ke daging, kemudian dimakan orang. Kemudian ini kalau masih mentah. Nah kalau sudah matang, bagaimana membedakan masakan yang menggunakan daging sapi dan daging babi? Bakso, soto, rendang, tongseng, gulai, tengkleng, bakmi goreng, bakmi godok, nasi goreng, nasi godok. Bedanya apa? Yang menggunakan daging sapi dan daging babi. Satu, aromanya beda. Kalau menggunakan daging sapi itu aromanya harum, sedap. Tapi kalau menggunakan daging babi aromanya enak, gak enak. Yang kedua, penampilan kuahnya beda. Kuah itu bahasa Indonesianya apa? Duduk. Oh, kuah itu bahasa Indonesianya duduk, kan? Balik. Jadi kuah duduk kok mas. Kuah masakan yang menggunakan daging sapi itu bening, encer. Tapi kalau menggunakan daging babi, kuahnya sangat kental, sangat berminyak. Lanjut. Yang ketiga, yang tidak bisa menipu, uap masaknya beda. Kalau menggunakan daging sapi, uapnya tipis dan naiknya itu cepat. Kesannya seperti ringan. Tapi kalau menggunakan daging babi, uapnya sangat banyak dan dia hanya berputar-putar di bawah, nggak naik-naik. Kesannya seperti berat. Jadi uapnya sangat banyak. Maka kalau di restoran babi, kalau kita cermati itu ada exhaust fan yang menyedot uap ke atas karena uapnya itu berat. Kemudian hati-hati kalau membeli masakan olahan daging. Tolong adik-adik cermati betul istilah-istilah ini ya. Ada pork frankfurter. Frankfurter itu sosis yang ukurannya besar. Kalau ada kata-kata pork berarti dia daging babi. Ada pig sausage, sosis babi, pig sausage. Terus pepperoni itu umumnya dibuat dari daging babi. Apalagi ada keterangan pork di sini. Kemudian bratwurst di Jogja itu banyak bratwurst yang bisa dilihat halal. Tetapi hati-hati kalau ada keterangan pork di sini, maka berarti bratwurst dari daging babi. Ada lagi ham, sandwich ham. Berarti daging roti sandwich yang menggunakan daging ham. Ham itu apa? Daging babi.
Kemudian bakso, meatballs atau bakso itu kalau ada kata-kata pork berarti dia dari daging. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hati dengan penggilingan daging. Kasus tadi ya yang kita sampaikan tentang bakso yang ternyata ketika dicek sekian persen itu ternyata terdeteksi kandungan babinya, barangkali bermula dari penggilingan daging. Adik-adik tahu pasar Beringharjo? Di mana itu? Mantan. Pasar Beringharjo kan Batu. Jalan. Pasar Beringharjo di mana? Pasar. Yang di Jogja sebelah mana? Kota Gede. Bukan? Kota Gede. Malioboro. Ya, di Beringharjo itu Malioboro ke selatan. jalan kota Gede. Sebelum titik nol, ya. Itu kan pasar gede, pasar Beringharjo. Nah, adik-adik, penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo itu ada yang campur babi. Ini confirm ya. Artinya saya dapat info ini dari banyak orang. Terakhir ketika kami ada pertemuan di kantor Bank Indonesia, Bank BI di Jalan Senopati. Waktu itu saya masih jadi pengurus MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Kami kepingin pasar Beringharjo dijadikan sebagai pasar halal. Ini kan menarik ya. Jadi di Jogja ada pasar halal, pasar Beringharjo ini kan menarik. Ide yang sangat menarik. Tetapi banyak kendala-kendala. Nah kemudian di fasilitasi pimpinan Bank Indonesia, kami dipertemukan dengan beberapa stakeholders, termasuk pimpinan pengurus pasar Beringharjo. Saya katakan begini, salah satu kendala yang harus kita selesaikan adalah informasi dari masyarakat bahwa penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo itu katanya ada yang campur babi. Nah, di luar dugaan, ketika mikrofon diberikan kepada pengurus pasar dan mengatakan bahwa iya, memang seperti itu. Penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo masih ada yang campur babi. Nah itu pasar Beringharjo. Beda dengan pasar Patok. Ada tahu pasar Patok nggak? Pasar Patok di mana? Di Patok, betul pintar boroknya. Pasar Patok itu di Patok. Bukan di Tetapi ada dua Patok kan? Patok yang jalan Piungan dan Patok yang jalan Bintara, dekat Malioboro. Nah ini yang dimaksud adalah dekat Malioboro. Nah adik-adik, kalau penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi, yang di pasar Patok itu tidak ada yang tidak campur. Berarti semuanya campur. Maka kalau ada pedagang bakso yang penggilingan dagingnya di sana, wallahi pasti campur. Maka maaf, kira-kira berlebihan apa tidak? Kira-kira berlebihan apa tidak? Kalau ada pedagang bakso idran itu apa? Yang iklim di kampung-kampung itu, kita tanya begini, Mas, Pak, Bang, Anda kalau membuat bakso itu dagingnya ada giling sendiri atau masih numpang di penggilingan umum? Kira-kira pertanyaan ini berlebihan apa tidak? Berlebihan apa tidak? Tidak berlebihan. Kenapa? Karena ada potensi ini. Maka pernah di kampung saya dulu, di kampung kami di Gondokusuman, itu ada pedagang bakso yang baksonya itu kata orang-orang ya, enak, empuk, gurih, murah. Dan pedagangnya itu ramah sekali, masih muda, ramah sekali. Bahkan kalau sudah adzan, gerobaknya ditinggal, dia sholat berjamaah di masjid atau di musola. Nah, satu ketika kami sholat maghrib di musola, kemudian hujan yang sangat deras, kemarin itu sangat deras, sehingga kemudian dia tidak bisa kembali ke gerobaknya. Kesempatan saya nanya, Mas, sampean kalau membuat bakso itu dagingnya ada giling sendiri atau masih numpang di penggilingan umum? Aduh Pak, masih numpang di penggilingan umum. Di mana Mas? Pasar Patok Pak. Mas, maaf, pasar Patok itu penggilingannya semuanya campur babi. Tolong ya Mas, pindah ya Mas. Iya. Sepekan setelahnya, saya ketemu lagi di dekat rumah saya, tak tanya, Mas sudah pindah Mas? Belum ya Pak. Saya ya sudah bilang ke Juragan, tapi dia belum mau pindah. Saya bilang, Mas, sampai tanggung jawab Mas. Penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo itu campur babi Mas. Tolong Mas, Juragan dibujukin Mas. Tolong ya Mas. Iya Pak. 2 pekan setelahnya,
ketemu lagi, saya nanya lagi, Mas, udah pindah Mas? Belum ya Pak, udah terlanjur langganan. Ya sudah, tak umumkan ke tetangga-tetangga saya bahwa baksonya pasti campur babi. Wallahi pasti. Adik-adik, maaf. Ini lihat penggilingan daging ini ya, ada rongga-rongga di dalam ini. Kira-kira mau apa tidak? Petugas jasa penggilingan daging itu mencuci alat penggilingan ini 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Setiap kali selesai penggiling daging babi, mau apa tidak? Enggak mau. Betapa repotnya. Maka pasti campur babi. Maka hati-hati dengan masak-masakan seperti ini. Bakso, batagor, sambal goreng, rolada, spaghetti, sosis, sopia, solo, gelatin. Ini semuanya digiling. Ini semuanya pakai acara begini. Maka jika penggilingannya di pasar Pondok, pasti akan ada rempah-rempah daging babi yang masuk ke situ. Maka silakan hati-hati kalau membeli masakan terutama ini, jangan membeli kecuali yang pasti bersertifikat halal. Kemudian berikutnya hati-hati dengan istilah-istilah semacam ini ya. Adik-adik, paham nggak istilah B1 B2? Ada warung B1, warung B2, tongseng B1, tongseng B2, gulai B1, gulai B2, paham ya? Kalau B2 itu masak menggunakan daging apa? B2, daging babi. Kalau B1 ada sate B1, rendang B1, tongseng B1, gulai B1. B1 itu daging apa? Daging kambing balap. Kambing balap itu atau kijang kota itu istilah orang Bantul atau orang Jawa mengatakan anjing. Atau bahasa Inggrisnya kiriks. Kiriks. Anda tahu kiriks ya? Hati-hati dengan istilah-istilah semacam ini, spesial B1, sate B1. Terus kalau Anda ke Solo dan sekitarnya, kadang ada istilah ini, Scooby-Doo atau rica-rica. Maaf, rica-rica ini kalau di Jogja itu hanya nama masak biasa saja. Ada rica-rica ayam, rica-rica ayam. Tapi hati-hati kalau Anda ke Solo dan sekitarnya, mulai dari Prambanan, Delambu, Kertosuro, Surakarta, Boyolali, Wonogiri, ke timur itu sampai ke Karanganyar, kemudian ke Sragen Tina. Kalau ada istilah rica-rica, maka itu identik dengan daging anjing. Apalagi ada rica-rica jamu. Rica-rica jamu, hati-hati. Terus ada istilah sengsu. Sengsu itu singkatan dari tongseng. Jadi di pesantren, di masjid tidak boleh bilang masu. Ustaz, tadi bilang masu, Ustaz. Ini di masjid Mas, tolong jangan bilang masu. Tongseng su gitu aja. Jangan bilang masu. Terus, ini menarik ini. Ada istilah tongseng jamu. Suatu ketika saya diundang ngisi kajian di Masjid Darul Mutakin. Itu masjid di Perumahan Banteng. Waktu itu pengajian antar masjid antar kecamatan se-Sleman. Nah, saya nyampaikan materi semacam ini. Kemudian selepas ngisi kajian, biasa kita berkumpul dengan para pengurus takmir masjid. Kemudian ada salah satu pengurus takmir masjid yang mengatakan begini, Ustaz, kemarin saya melihat di daerah Budian itu ada mbak-mbak pakai cadar. Ada mbak-mbak pakai cadar, itu keluar dari warung tongseng jamu. Jadi kan menarik perhatian. Ada wanita solehah keluar dari warung tongseng jamu. Ini kan menarik perhatian. Maka kemudian dia mengatakan, terus saya tutkan, ya ditutkan itu apa? Bukan dibututi, nggak ada buntutnya. Diikuti ya. Nah kemudian setelah agak jauh dipanggil, Mbak. Nah merasa dipanggil banyak nengok. Ada apa Mas? Maaf Mbak. Tadi kok saya lihat banyak keluar dari warung tongseng jamu. Boleh nanya Mbak? Tadi Mbaknya beli tongseng jamu ya? Iya Mas. Boleh tahu Mbak kenapa kok beli tongseng jamu? Mas saya itu baru sakit. Saya demam, saya cari obat. Cari obat? Maaf, Mbaknya tahu nggak tongseng jamu itu apa? Ya tahu Mas, itu kan tongseng herbal. Tongseng jamu, tongseng herbal. Bukan
Mbak, tongseng jamu bukan tongseng herbal, tapi tongseng daging anjing. Kenapa namanya jamu? Karena kalau dimakan di badan cepat panas. Nah, ternyata mbaknya itu orang luar Jawa. Beliau tidak paham istilah tongseng jamu dan dia belum pernah belajar di Bina Umat. Jadi, wow, bisa disebut. Maka itulah pentingnya belajar di Bina Umat. Jadi tahu istilah. Iklan. Ada nggak yang dari Manado, Minahasa? Ada nggak? 1, 2, 3, 4. Tentu paham di Manado itu ada istilah warung RW, benar ya Mbak ya? Adik-adik, maaf, besok kalau berkunjung ke rumah teman ya, ke Manado, misal teman adik ini menikah ya, kelak ya, terus ada dapat undangan, ini satu sekolah dapat undangan semuanya ke sana itu ya misalnya. Jadi kita nyater 3 pesawat misalnya. Nah, hati-hati kalau makan di Manado. Karena di Manado itu ada warung RW. Mohon maaf, warung RW di Manado itu tidak ada hubungannya dengan RT, RW, kelurahan, kecamatan, nggak ada. Kenapa? Karena warung RW di Manado itu adalah singkatan dari Rintek UU. Rintek UU ini masalahnya khas Manado menggunakan daging anjing. Hati-hati. Nah di sini di daerah Bambersari, itu ada warung RW. Mohon maaf, di SMA Negeri 1 Depok itu ada warung RW. Maaf, jangan salah persepsi, itu bukan Rintek, bukan, tapi itu Raja Baung. Berarti betul. Warung RW di dekat SMA 1 Depok itu bukan Rintek, tapi Raja Baung. Nah kalau di Cilacap istilahnya Rajangan Baung. Hati-hati ya, dengan istilah-istilah ini jangan sampai keliru, jangan sampai terjebak. Kalau kita mau lihat di Indonesia, ya yang terdekat dari sini aja lah. Misalnya di Solo ada 100 warung, satu warung itu butuh 4 anjing. Berarti satu hari saja sudah ada 400 anjing yang dibantai. Lalu satu minggu 400 dikalikan 7, berarti kan itu ada 2.800 anjing. Lalu satu bulan itu ada 11.200 anjing yang dibantai. Dan kalau mau dikalikan lagi satu tahun ada 134.400. Dan itu hanya di Solo aja. Gimana dengan di Jogja? Masih ada kota-kota lain yang membolehkan yang ada banyak pedagang daging anjing ini. Ada Jogja, di Jakarta, di Bali bahkan juga sekarang banyak sekali. Lalu di Manado, di Karanganyar, di Semarang pun sudah ada tempat yang jual daging anjing di mall. Nama saya Sundarto. Ini anjing peliharaan saya namanya Betty. Emak rabias, daging goreng sama tongseng sama rica-rica. Disuplai dari Gemolong. Ya mereka kemari. Ini sepeda motor berunjuk. Saya termasuknya tiap hari 3. Bahkan kalau ramai bisa tambah. Biasanya cari muter-muter terus kampung. Biasanya dari itu kebanyakan di Wonogiri. Itu nangkepnya ya biasanya tunggu masuk rumah dulu, baru di kancing larangnya baru bisa ditangkap. Semua nanti sampai lagi sini pernah dari tempat saya, dari anak kecil, anak kita perempuan terus dewasa, remaja, gede, Maaf, videonya di stop.
Karena kalau dilanjutkan nanti jam 12 malam baru selesai. Terus nomor 5, hati-hati dengan daging ayam tiren, ayam bangkai. Mohon maaf, ayam hidup tak bisa mati dan jadi bangkai sebabnya apa? 1, mati kena penyakit. 2, ketabrak apa mas? Motor ya, ketabrak bis. 3, mati tua, sudah 100 tahun ayamnya. 4, jatuh dari pesawat. 5, kecapean di perjalanan, apalagi tertindih teman-temannya. Hati-hati dengan kalau membeli daging ayam yang harganya sangat murah, kemudian baunya sangat menyengat, kemudian dikerumuni lalat dan seterusnya. Berkat informasi dari masyarakat, jajaran Komisi Intel Brimopolda DIY berhasil mengungkap kasus penjualan daging ayam tiren alias bangkai pada Kamis siang di salah satu rumah warga di Dusun Melantung, Sidomulyo, Bupati Bantul, Yogyakarta. Sukardi selaku pemilik rumah dan diduga sebagai pelaku pengoleh daging tak layak konsumsi ini terus mengelak saat petugas dari Satintal Brimopolda DIY bersama petugas kepolisian Polsek Lembang Lituro dan Dinas Kesehatan Bantul memeriksa dapur yang kesehariannya ia pakai untuk menjalankan praktek haram tersebut. Bau menyengat khas bangkai pun langsung tercium saat memasuki ruangan yang tampak kotor ini. Dalam penggerbekan tersebut, petugas menemukan 7 ekor bangkai ayam yang telah dikerubungi lalat dengan kondisi daging yang sudah membiru serta jeroan anjing yang sedang direbus di tempat penggorengan. Daging dan jeroan ini sehari-hari dijual Sukardi di sejumlah pasar tradisional di Bantul secara berpindah-pindah. Namun, beberapa pembeli terkadang datang mengambil langsung ke rumahnya lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dibanding lainnya. Untuk mengelabui pembeli, ayam tiren tersebut dijual dengan diakui sebagai daging ayam biasa. Sementara jeroan anjing dijual dengan diakui sebagai jeroan iso daging sapi. Sebagai bahan baku, Sukardi berkeliling ke kandang-kandang ayam di Kabupaten Bantul yang dibeli seharga Rp2.500 per ekornya. Kayak itu bentuk pakan gitu. Yang tahu ya bagaimana babinya bukan saya. Ya, diperhatikan keterangannya ya, bukan topinya. Keterangannya. Sudah kuat saya, enggak kuat. Dan semua saya itu biarpun menjadi katanya mental. Dengan anak saya mental, saya jual. Pada orang kita mendapat informasi dari masyarakat. Bagaimana cara membedakan daging ayam sehat dan ayam tiren? Ini alhamdulillah gak sedih ya, dia bisa kita tanyakan. Adik-adik, antara yang kiri dan yang kanan ini sama atau beda? Baik, pertanyaan saya tolong dijawab. Di antara yang kiri dan yang kanan, di antara yang kiri dan yang kanan, yang sudah mati yang mana? Yang kiri. Hati-hati dengan pertanyaan. Ya dua-duanya sudah mati ya. Tetapi apa beda penampilan ayam sehat, ayam sehat dan ayam tiren? Ini yang utara ayam sehat, yang selatan ayam tiren. Maksudnya kembali. Yang utara ini dari ayam masih hidup, disembelih dari umur maksimal, mati sempurna, penampilannya semacam ini. Ya. Mari kita belajar membedakan antara daging ayam sehat dan ayam tiren. Kalau dirasa penting silakan dicatat. Nanti bisa di-share ke orang tua atau ketika besok dijemput sampaikan ke orang tua. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk mengetahui ini daging ayam sehat atau ayam tiren. Jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk yang tertipu berulang-ulang karena tidak paham. Kalau pedagang bakso ayam tiren di Bantul kemarin itu berhasil 7 tahun jualan, itu karena memang konsumen muslim tidak mengetahui bagaimana membedakan ayam sehat dan ayam tiren. Baik, mari kita belajar membedakan antara ayam sehat dan ayam tiren.
Pertama dari kulitnya. Kulit ayam siap itu warnanya kuning bersih, kuning cerah. Kalau ayam tiren warnanya putih kelabu kebiru-biruan, dan ada beberapa warna yang tidak jelas seperti ini. Kebiru-biruan itu kalau orang Jawa mengatakan biru merah. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit ayam siap ini kasar apa halus? Halus. Kenapa halus? Karena ketika dia masih hidup, kemudian disembelih, darah keluar maksimal, kemudian mati sempurna, kemudian direndam air panas, dicabuti bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya segera menutup rapat. Tetapi kalau ayam tiren matinya kemarin, entah pekan lalu, entah bulan lalu, karena matinya sudah lama, maka ketika direndam air panas, pori-pori bekas cabutan bulunya tidak menutup lagi, karena sel dan jaringan kulitnya sudah mati lama, dia nggak nutup lagi. Kemudian yang ketiga, sendi-sendi ayam tiren itu kalau ditekuk-tekuk dia lentur elastis. Kalau ayam tiren dia kaku, tidak elastis. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dikelupas kulitnya, nampak bahwa daging ayam siap itu warnanya merah muda, bersih. Tapi kalau ayam tiren, warna dagingnya merah tua, kecoklatan. Apalagi kalau kita beruntung, kadang-kadang di bawah lipatan sayap dan lipatan paha dari hitam, darah terjebak di situ tidak bisa keluar. Kemudian beda berikutnya, harganya beda. Ada yang tahu daging ayam potong sekarang berapa per kilo? 28. Ya. Berarti mahal betul. 28 itu kalau di kandang. Kalau di pasar sekarang sampai 31, 32. Berarti beliau paham. Nah, itu daging ayam siap. Kalau ayam tiren berapa, Mas? Ayam tiren berapa? Ayam tiren berapa harganya? Harga daging ayam tiren ternyata sangat tergantung jam. Kalau masih jam 5 pagi masih normal, masih 28, 27. Nanti jam 7 pagi turun jadi 21, 22. Jam 9 turun lagi 18, 17 ribu per kilo. Menjelang maghrib, siapa yang mau bawa dagingnya harus dibayarin. Sekalian, tolong diguangin sesama, karena baunya luar biasa. Jadi beda berikutnya adalah aromanya beda. Ayam siap ini aromanya harum, seharum kasturi seindah pelangi. Jendela hati. Tapi kalau ayam tiren, baunya bau busuk. Adik-adik maaf, tahu kan kenapa daging ayam tiren kok bau busuk? Sebabnya apa? Darahnya kenapa? Darahnya tidak keluar. Ya, darah yang tidak keluar itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Kenapa namanya bakteri pembusuk? Karena bakteri ini mengeluarkan senyawa yang aromanya busuk. Semakin lama semakin bau busuk. Nah, sekarang adik-adik harus tahu bagaimana cara oknum pedagang ayam tiren menghilangkan bau busuk daging ayam tiren itu. Pakai apa? Pakai formalin. Oke, gini, adik-adik tolong dibiasakan dan tolong disampaikan ke orang tua. Kalau mau beli daging ayam, tolong dicium aromanya seperti apa. Kalau ada aroma formalin, berarti yakin dia direndam formalin. Cuma masalahnya formalin itu baunya seperti apa? Barangkali kita lebih familiar dengan bau baiklin. Oh, baiklin. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau menggunakan formalin akan ketahuan dari aromanya dan belinya mahal. Maka ada cara lain yang lebih sering dilakukan, tidak menggunakan formalin, tapi menggunakan air cucian beras. Direndam sebentar, dicelup, kemudian diangkat, bau busuknya hilang. Karena namanya air cucian beras itu bisa menangkap aroma yang tidak sedap. Tetapi kalau sampai siang nggak laku, bau busuknya muncul lagi, maka direndam lagi, dicelup sebentar, baru diangkat. Kalau sampai sore nggak laku, bau busuk muncul lagi karena sumber baunya dari darah itu masih ada di dalam, maka bau busuk muncul lagi, maka direndam lagi, dicelup sebentar, baru diangkat. Maka kalau di pasar ada ditawari daging celup. Daging celup itu adalah daging ayam tiren yang dicelup-celup air cucian beras.
Nah, kemudian, nah ini yang paling penting. Yang tadi ada yang penting, ini yang paling penting. Mulai sekarang, tolong kalau mau beli daging ayam, tolong lihat lehernya. Bukan leher pedagangnya pakai rantai plastik, tapi leher ayamnya ada atau tidak bekas sembelihan di leher. Kalau tidak ada bekas sembelihan di leher, berarti ayam ini matinya bukan karena disembelih. Paham ya? Biasakan lihat lehernya. Tetapi maaf, ada atau tidak daging ayam tiren, daging ayam yang sudah mati kemudian disembelih setelah mati untuk mengelabui pembeli itu ada atau tidak? Anda yakin ada? Baik, sekarang Anda saya beri waktu 3 menit. Silakan diskusi dengan kanan kiri Anda. Tolong pertanyaan saya dibahas. Bagaimana beda bekas sembelihan di leher? Bagaimana beda bekas sembelihan di leher antara ayam yang disembelih sebelum mati, jadi masih hidup, dan yang disembelih setelah mati, sudah mati, baru disembelih. Bagaimana beda bekas sembelihan di leher? Silakan 3 menit diskusi dengan kanan kiri Anda. Nanti saya akan bertanya ke Anda, silakan angkat tangan. Oke, silakan 3 menit diskusi. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Silakan 3 menit diskusi. Bagaimana beda bekas sembelihan di leher antara ayam yang disembelih sebelum mati dan yang disembelih setelah mati, bedanya apa? Baik, sudah 3 menit. Karena 3 menitnya Gunawan itu kan cepat. Oke, silakan angkat tangan. Yang paham bagaimana beda bekas sembelihan? Silakan. Maaf duduk benar. Silakan angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu salah itu boleh. Tapi besok kalau ujian nggak boleh salah. Karena kita sekarang baru belajar, menjawab salah itu boleh. Yuk, silakan angkat tangan. Malu ya? Baik, sudah. Baik, izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Maaf adik-adik, kalau ayam masih hidup, jaringan di leher ini sudah mati atau masih hidup? Masih. Ulangi, Anda belum fokus. Kalau ayam masih hidup, jaringan di leher ini sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Maka ketika disembelih, dia akan kontraksi, ketarik, jadi lebar. Betul? Sebaliknya, kalau ayam sudah mati, jaringan di leher ini masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Maka ketika disembelih, rapi sekali, seperti kertas yang digunting kerak, rapi sekali. Sangat mudah membedakan itu. Maka mulai sekarang kalau membeli daging ayam, tolong lihat leher. Jadi karena tidak semua daging ayam itu halal. Daging ayam yang berasal dari ayam yang tidak disembelih secara syar'i, maka hukumnya adalah haram, tidak halal. Kemudian hati-hati juga adik-adik, ternyata selain daging ayam tiren, ada pula daging sapi tiren atau sapi bangkai. Maaf, sapi hidup kok bisa mati bukan karena disembelih itu sebabnya apa? Satu sakit, ya, sakit dia bisa mati. Yang kedua sudah tua, 100 tahun mati. Ketiga jatuh ya, jadi sapinya naik ke atas kemudian jatuh. Empat kecelakaan. Ini maaf adik-adik, maaf. Saya mau nanya balik. Kecelakaan katanya. Kalau ayam ketabrak motor bisa mati apa tidak? Bisa. Kalau sapi ketabrak motor yang mati siapa? Oh yang nabrak. Oh yang nabrak mati kan? Sapi yang dijual dengan
Bekasi. Saat ini pelaku dan barang bukti ada di Mapolres Gunung Kidul. Kedua pelaku bernama Bujani dan Sumarjo yang merupakan warga Gebang, Pemkol Gunung Kidul. Pelaku ditangkap saat akan menjual bangkai sapi di wilayah Bantul. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa bangkai sapi betina jenis metal yang akan dijual di beberapa pasar tradisional di wilayah Bantul. Pada saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku mengelak jika sapi yang dijual yang merupakan sapi yang sudah mati lalu disembelih. Akibat perbuatan ini, pelaku akan dijerat pasal 501 tentang pemotongan hewan yang sudah mati. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Gunung Kidul. Maaf, kita skip videonya karena kalau dilanjutkan ini jam 12 malam baru selesai. Kita baru dapat 6 loh ya, 13 dipercepat. Hati-hati yang nomor 7, hati-hati dengan sapi, daging sapi gelondong. Apa itu sapi gelondong? Sapi yang dipaksa minum air, dipaksa itu begini. Barangkali ada yang pernah lihat ya. Jadi sapi yang akan digelondong itu dituntun, kemudian kedua kaki depan dinaikkan tangga kira-kira sekian ini, terus tali yang di hidung, namanya tali ketuk, itu diikat di tiang di atas, kemudian ke dalam mulut sapi itu dimasukkan selang air yang diameternya kira-kira 1,5 cm, dipaksa masuk, didorong-dorong, dipaksa masuk sampai masuknya kira-kira 1,5 meter. Itu sakit apa tidak? Ada yang mau nyoba pakai sedotan? Itu pakai selang yang diameternya kira-kira 1,5 cm, dipaksa masuk sampai masuknya kira-kira 1,5 meter. Nah, selang itu kemudian dihubungkan ke bak penampung air yang tingginya kira-kira 10-15 meter. Air dipaksa masuk ke perut sapi hingga bobot badan sapi bertambah 30%. Ini ada yang bobotnya 50 kilo, itu naik jadi 65 kilo misalnya. Yang bobotnya 60 jadi 80 kilo. Sapi kemudian tidak kuat, kemudian dia kolaps, diprok. Jangan lupa dia kolaps gitu, tali kamu itu masih terikat di tiang di atas. Maka leher ini menahan beban kira-kira 600 kilo. Itu luar biasa. Nah kemudian tali kelon yang terikat di atas dilepas, sapi dibiarkan istirahat sejenak, kemudian badannya diguyur dengan air dingin, kemudian digelondong yang kedua kalinya sampai urinasi, sampai ngompol. Nah kalau dia sudah sampai ngompol, itu sudah kepayahan. Tetapi ternyata penggelondongan itu bukan 2 tahap, tapi biasanya 3 tahap. Maka seringkali sapi itu mati sebelum disembelih. Luar biasa. Daging sapi gelonggongan yang akhir-akhir ini hangat menjadi bahan pembicaraan adalah daging yang berasal dari sapi yang sebelum dipotong dilakukan penggelonggongan terlebih dahulu. Secara paksa air dimasukkan ke dalam perut sapi menggunakan selang plastik hingga penuh. Akibat pemasukan air secara paksa ini, isi perut atau rumen keluar melalui mulut maupun anus. Selanjutnya, perut sapi diisi air hingga menggelembung. Setelah itu, sapi dibiarkan selama lebih kurang 6 jam dengan posisi kaki depan lebih tinggi dibandingkan dengan kaki belakang. Karena penggelonggongan ini, sapi menjadi linglung, bahkan tidak jarang sapi menjadi pingsan, bahkan mati sebelum disembelih. Setelah digelonggong, sapi dibawa ke RPH Ampel, Boyolali dengan menggunakan mobil pick-up. Sapi yang dibawa ke RPH dalam kondisi sangat lemah. Pada saat perjalanan dari rumah ke RPH, sapi sudah tidak bisa berdiri, atau dalam bahasa Jawa dikatakan deprok. Kemudian sapi diturunkan secara paksa. RPH Ampel Boyolali saat ini memberlakukan persyaratan bahwa sapi yang akan dipotong meskipun digelonggong harus bisa berjalan. Oleh sebab itu, ketika turun dari mobil pick-up, sapi yang tidak bisa berjalan atau deprok oleh pemiliknya dipaksa berdiri dengan cara ditarik, didorong, bahkan ekornya dipatahkan.
Sapi yang digelonggong terlihat perutnya buncit dan sebagian besar di antaranya anus menyembul keluar. Dan ternyata proses penggelonggongan itu masih juga terulang terjadi. Kalau kita lacak di YouTube itu ternyata di Jawa Timur masih sering dilakukan. Yang nomor 8, hati-hati dengan kuas. Hati-hati dengan kuas. Catatan atau laporan dari BPS, Badan Pusat Statistik, kita ternyata pernah impor bulu babi, bor ini babi liarnya, grisel itu bulu yang tegak, bulu yang tegak dari babi liar, dan bulu babi atau rambut babi ternak itu sebanyak 282.983 kg atau 283 ton. Maaf, itu banyak apa sedikit? Pertanyaan saya, bulu babi 1 kilo dengan besi 1 kilo lebih berat yang mana? Enggak besi. Sama-sama 1 kilo. Tetapi kalau bulu babi 1 kilo itu seberapa? Kalau 1 karung itu kira-kira 3 kilo. Nah kalau ini 283.000 kilo, itu berapa karung? Nah ini diimpor sesungguhnya untuk membuat kuas cat tembok. Tetapi banyak pengusaha makanan yang tidak paham, kemudian dipakai untuk memoleskan mentega, margarin, telur, minyak goreng atau bumbu pada ikan asam, iga bakar, udang bakar madu, sosis bakar, pecel lele yang dibakar, ikan asap, daging sapi panggang, termasuk roti seperti roti kastengel. Ternyata ada yang diolesi permukaannya sebelum ditaburi topping keju kastengel, keju edam, parutan keju edam. Roti teranggunan kadang-kadang ketemu kuas, roti bolen itu permukaan atasnya toppingnya atau meling-melingnya itu glazing agentnya itu kadang dioleskan tidak menggunakan palet plastik tapi menggunakan kuas. Ada lagi roti lebaran, roti nastar yang tengahnya ada bunga ceting. Maaf, pertanyaan ini foto ini saya peroleh ketika audit toko roti yang punya sertifikat halal. Ternyata tidak sedikit yang menggunakan kuas dari bulu babi. Para ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa bulu babi itu kalau dia basah dia najis. Nah maka roti seperti terang bulan, roti bolen, roti kukis yang semua bahannya halal, kemudian kena sapuan kuas bulu babi yang najis, itu rotinya kena najis. Pertanyaan saya, roti yang kena najis itu masih boleh dimakan apa tidak? Boleh apa tidak? Yang berpendapat boleh angkat tangan. Yang berpendapat tidak boleh angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Nggak boleh. Gini, saya pernah tabayun, saya pernah double check ke Ustaz Dr. Haji Muhammad Zain, Dr. Fuad Zain MA. Beliau dulu ketua komisi fatwa MUI Provinsi DIY. Saya nanya ke beliau, Pak Fuad, kan kita sering audit dan kita temukan kuas bulu babi dipakai untuk mengoleskan mentega, margarin atau telur di permukaan roti. Nah kalau roti yang semua bahannya halal kena sapuan kuas bulu babi yang najis itu bagaimana? Masih boleh dimakan apa tidak? Nah dia mengatakan begini, Pak Tanun, anggota komisi fatwa bulat sepakat dan tidak berbeda pendapat bahwa roti seperti terang bulan, kukis, nastar dan lain-lain yang semua bahannya halal kemudian kena sapuan kuas bulu babi yang najis itu memang kena najis, tetapi meskipun kena najis itu masih boleh dimakan. Ulangi, roti kata beliau, roti yang semua bahannya halal kena sapuan kuas bulu babi yang najis itu masih boleh dimakan. Syaratnya kata beliau, sebelum dimakan roti itu harus dicuci sebagaimana mencuci najis, yaitu 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah.
Kamu itu. Saya terus membayangkan roti dicuci 7 kali dengan air. Remuk. Oke, kemudian ya hati-hati. Bagaimana cara membedakan ini kuas ini bahannya dari plastik atau dari bulu binatang? Caranya kuasnya diapakan? Dibakar? Bukan. Caranya dicabut satu helai bulunya, kemudian dibakar. Jadi dibakar satu helai bulunya saja, jangan semuanya. Perhatikan penampilan asapnya. Adik-adik tahu ya, kalau orang demo di jalan raya membakar ban mobil, asapnya warnanya apa? Hitam. Kenapa kok hitam? Karena karat ban mobil itu bahannya adalah bahan anorganik. Plastik. Plastik ini kalau dibakar, asapnya warnanya apa? Hitam. Kenapa hitam? Karena dia adalah bahan anorganik. Tetapi kalau ibu-ibu nyapu sampah daun-daunan, itu kalau dibakar asapnya warnanya apa? Putih. Kenapa putih? Karena bahan organik. Daun-daunan itu bahan organik. Sate ayam, sate kambing, gulai, tongseng, asapnya warnanya apa? Putih. Kok hitam? Putih. Karena bahan organik. Terus barangkali ada tetangga adik-adik ya, atau mungkin ada orang tuanya yang masih jadi pengguna produk herbal. Contohnya rokok. Rokok itu kan produk herbal ya. Kan dari daun. Itu asap rokok warnanya apa? Putih, karena bahan organik. Maka cabut satu helai bulunya, kemudian dibakar. Asapnya warnanya apa dan aromanya seperti apa? Kalau asapnya itu hitam dan baunya seperti plastik, maka yakin demi Allah dia adalah plastik. Tetapi kalau asapnya warnanya putih dan baunya seperti rambut yang dibakar, maka dia bulu binatang. Bulu binatang yang paling banyak adalah bulu. Maka hati-hati. Kemudian hati-hati pula adik-adik, sekali lagi tidak semua daging sapi itu halal. Tidak semua daging kambing itu halal. Tidak semua daging ayam itu halal. Daging sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, bebek itu hanya halal jika disembelih secara syar'i. Kalau tidak disembelih secara syar'i maka hukumnya haram. Termasuk maaf, ini daging apa? Daging jelas daging ayam, bukan daging babi, bukan, wallahi. Ini daging ayam, tetapi ini tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena tidak disembelih, tetapi hanya diculik, hanya dilukai saja. Ini lubangnya kecil sekali. Itu mustahil memutus 3 saluran. Karena di rukun penyembelihan harus memutus 3 saluran, yaitu 1 saluran makanan atau mari, kemudian saluran nafas atau hukum, dan odejain atau 2 saluran pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada di kanan dan di kiri. Maka kalau sambelnya kecil semacam ini, mustahil memutus 3 saluran di leher bagian depan. Maka jika penampilannya semacam ini, jangan dibeli, jangan dimakan, apalagi mentah. Kemudian nomor 10, hati-hati dengan arak. Adik-adik pernah nggak melihat ada chef atau koki masak kemudian menuangkan sesuatu di wajan, api yang naik tinggi di dalam masak? Pernah lihat? Itu penampilan apa? Adik-adik, maaf, saya pernah bertanya kepada Chef Muhammad Suherman. Beliau ketua Halal Chef Nasional. Saya nanya ke beliau, Om, saya pernah lihat ada chef, ada koki masak, menuangkan sesuatu di wajan, terus api yang bluk gitu. Itu penampilan apa itu? Dia mengatakan begini, Mas Hanum, itu kalau apinya merah atau kuning, itu kalau apinya merah atau kuning, itu penampilan khas ketika minyak goreng yang dingin ketemu dengan wajan yang panas. Itu apinya merah atau kuning. Tetapi kalau apinya itu biru, itu penampilan khas arak masak. Arak masak contohnya ada anciu, abeciu, arak mie, arak gentong, sangke, mirin, saus tape, dan seterusnya. Ini arak masak. Arak masak itu bentuknya halal.
Angciu itu dari kata ang dan ciu. Ang itu merah, ciu itu arak. Jadi angciu adalah arak merah. Pak Benciu itu arak putih. Ulangi. Angciu arak merah. Benciu arak biru. Atau itu yang penting isinya ya. Kalau amplopnya bebas. Arak itu fungsinya kalau dimasak ikan, hati-hati adik-adik, masak ikan, seafood ya, nasi goreng seafood, kemudian bakmi goreng seafood, itu kadang-kadang untuk menghilangkan bau amisnya digunakan arak. Nah, masak yang menggunakan arak artinya tidak ada. Contohnya ini, nah ini perhatikan, ini sering sekali kita lihat di Jogja. Ini contoh arak merah atau angciu. Tadi apa? Merah, ciu, arak. Maka label yang seperti ini warnanya merah. Angciu warnanya merah. Kalau ini saus tape selhi, ini arak putih, tidak boleh dipakai. Ada lagi mirin, ada sake dan seterusnya. Hati-hati kalau melihat penampilan semacam ini. Kemudian nomor 11, beberapa saat yang lalu sebelum pandemi itu saya dapat ini ya, dapat foto ini dari salah satu jamaah pengajian. Beliau mengatakan kemarin di Pasar Wonosari ada tetangga basah ibu-ibu yang menjual kikil. Katanya kikil sapi, padahal itu kikil babi. Sampai mengatakan saya bersumpah tidak menjual kikil babi, ini kikil sapi. Tetapi kemudian si pedagang itu tidak bisa mengelak lagi ketika ditunjukkan ciri-cirinya. Adik-adik tahu bagaimana ciri kulit babi? Ciri kulit babi itu ada penampilan khas, lubang bekas cabutan bulu yang membentuk pola titik segitiga. Contohnya seperti ini. Ciri ini hanya ada di kulit babi. Pola pertumbuhan bulu yang membentuk pola titik segitiga. Contohnya ini. Kelihatan ya, 3. Memang ada yang acak ya, hanya satu, tapi banyak yang kumpul 3. Segitiganya itu bisa segitiga sama kaki, bisa segitiga sama sisi, bisa jejer 3. Dan ciri ini hanya ada di kulit babi, tidak ada di kulit sapi, kulit kerbau, kulit ayam, apalagi kulit kancing. Ini hanya ada di kulit babi. Nah, hati-hati juga dengan krecek atau rambak. Adik-adik, rambak atau kerupuk krecek babi itu penampilannya khas. Rongga-rongganya besar, warnanya lebih cerah, kemudian rapuh. Maka jarang ditambahkan pada kuah sayur karena mesti remuk. Kalau di kuah sayur biasanya dari krecek atau kulit sapi atau kerbau. Di gudeg biasanya kerbau. Tapi kalau rambak babi biasanya ini contoh seperti ini ya. Hati-hati kalau melihat ini. Rongga-rongganya lebih besar, kemudian warnanya lebih cerah. Kalau krecek dari kulit kerbau, warnanya coklat. Tidak seperti ini. Hati-hati. Kemudian kalau di gudeg ya, gudeg itu biasanya dari krecek kulit kerbau, bukan dari babi tapi kerbau. Apakah semua dari kerbau halal? Tidak. Kami dari LPPOL pernah mengaudit supplier krecek yang mensuplai gudeg-gudeg di Jogja. Karena hampir semua gudeg di Jogja ini menggunakan krecek dari kulit kerbau, bukan dari babi, tapi kerbau. Masalahnya dari mana asalnya? Memang yang paling dekat itu dari Magelang. Magelang sumbernya dari Ciamis. Kalau habis kita ambil dari daerah Kudus. Kalau Kudus habis, ambil nyebrang dari Sulawesi. Kalau dari Bugis ke Makassar aman. Tapi kalau dari Tanah Toraja, hati-hati. Kalau dari Tanah Toraja untuk upacara adat, kerbau tidak disembelih tapi ditebas lehernya. Terakhir, sebagai penutup, hati-hati dengan masakan menggunakan daging kodok atau suike. Suike ini masakan khas ya. Khas di daerah Pantura, Pati, Grobogan, Purwodadi. Hati-hati.
Dari Solo kita beralih ke Kabupaten Pati. DJ Edi Susanto punya referensi kuliner ekstrem yang populer di sana. Sweetie hotdog namanya. Karena rasanya yang lezat, kedainya pun tak pernah sepi pengunjung. Ini dia nih, makanan asal Tionghoa yang populer di Pati, Jawa Tengah. Sweetie hotdog. Berbalut bumbu dan kuah kaya rempah, cita rasa sweetie di warung Cak Hatta di Jalan Pati Juwana ini gurih, manis, dan lezat. Ada sensasi hangat juga, cocok nih buat disantap saat musim hujan seperti sekarang. Yang pernah nyobain sih bilang rasa daging sweetie mirip daging ayam. Daging hotdog itu halal atau haram? Kenapa haram? Ada pernah baca hadis ya? Bahwa Rasulullah mengatakan sesungguhnya binatang yang hidup di dua alam itu haram. Ada hadisnya kan? Ada, yakin. Ternyata tidak ada ayat Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya binatang yang hidup di dua alam itu haram. Itu tidak pernah ada hadis. Silakan buka buku hadis manapun, ternyata tidak ada. Lalu apakah kemudian kodok itu halal? Tidak. Kodok atau kata itu haram bukan karena hidup di dua alam, tetapi karena tidak boleh dibunuh. Ada hadis dari Abdurrahman bin Usman al-Quraisy. Beliau mengisahkan ada seorang tabib itu kalau zaman sekarang dokter. Ada seorang tabib yang matur ke Rasul karena biasa mengobati pasiennya menggunakan kata atau kodok. Nah, mendengar itu Rasul kemudian melarang si tabib membunuh kata atau kodok. Nah, karena Rasul melarang membunuh kata atau kodok, maka para ulama sepakat dagingnya haram. Kenapa demikian? Ada nih, kalau kata atau kodok tidak boleh dibunuh, bagaimana cara makannya? Satu, membunuhnya tidak boleh. Yang kedua, kalau kita tunggu sampai mati, berarti dia bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kalau kita telan hidup-hidup? Kita telan sampai di leher, kakinya mancal keluar. Diletek lagi, dia mancal lagi keluar. Diletek lagi, mancal lagi keluar. Kami ngeri itu. Atau yang keempat, biar nggak mancal-mancal, kita potong pahanya, biar dia nggak bisa keluar. Maaf, ada hadis sahih dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap bagian dari al-bahimah atau hewan yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, maka kalau pembunuhnya tidak boleh. Yang kedua, menunggu sampai mati berarti dia bangkai. Yang ketiga, ditelan hidup tidak bisa masuk. Yang keempat, kalau dipotong-potong dagingnya dia bangkai. Lalu kapan bisa makannya itu? Nah, karena ada hadis tentang larangan membunuh kata atau kodok, maka dagingnya halal. Sudah, itu saja. Mudah-mudahan materi kita di malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan tolong, kalau adik-adik melihat tadi ada yang penting, tolong disampaikan ke orang tua. Besok misalnya kalau pas, saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.